Dinas Kesehatan Lampung Selatan. Kali ini bersama saya Hairuni Sayahma di episode pertama podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Senang sekali tentunya episode pertama ini kita bisa langsung ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber kita yang sudah hadir dari BPJS Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Edi Wiono SKM MKes A3K sebagai Kepala BPJS Kabupaten Lampung Selatan. Selamat pagi. Ini masih pagi tapi bisa disapa pagi, malam, sore Pak kalau podcast ya Pak ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Pak Edi saya manggilnya ya Pak Edi. Boleh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Bapak di BPJS Kesehatan ini sebagai Kepala BPJS Kabupaten Lampung Selatan. Ya. Sudah berapa lama ini Bapak? Alhamdulillah tahun ini per April kemarin, berarti sekarang sudah kurang lebih 8 bulan ya. Sudah. 8 bulan ini sudah bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya dengan Dinas Kesehatan ini luar biasa gitu, sebagai salah satu stakeholder utama kami. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat datang di podcastnya Dinas Kesehatan Bapak. Episode pertama ini Pak Edi nih. Luar biasa ya. Baru kita mengawali nih Pak Ica ya. Untuk itu kita akan ngobrol salah satunya tentang banyak hal inovasi yang ada di BPJS Kesehatan. Pak Edi, hari ini kita ngobrolin tentang kemudahan salah satunya layanan mobile JKN katanya Pak. Iya betul. Sudah 1 dekade di BPJS ya Pak ya. Iya. Wah, salah satunya inovasinya adalah layanan mobile JKN ini. Pak, sebenarnya kalau kita bicara soal banyaknya inovasi yang ada di BPJS Kesehatan, sebelum adanya mobile ini, kenapa sih Pak ada tujuannya inovasi ini dibuat gitu Pak? Baik. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Ica. Iya. Jadi sekali lagi kami sampaikan selamat pagi ya seluruh penonton podcast Dinas Kesehatan yang perdana gitu ya. Pertama kami sampaikan terlebih dahulu seperti ini ya. Artinya program Jaminan Kesehatan Nasional ataupun JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini kan sudah tidak asing lagi. Sudah tahun ke-10, sudah 1 dekade penyelenggaraan program JKN. Ini luar biasa, kenapa? Karena capaian program JKN ini sesuai dengan amanah Kepres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN itu mengamanatkan minimal di tahun 2024 itu sudah 98% penduduk tercover program JKN. Alhamdulillahnya secara nasional itu sudah dicapai di tahun 2024 ini. Dan luar biasanya lagi adalah Pemda Lampung Selatan. Kenapa? Karena per 1 Desember 2024 ini cakupan atau capaian kita universal health coverage, artinya penduduk yang sudah tercover dalam program jaminan kesehatan sudah mencapai 100%, 100,34%, luar biasa ya. Kita memberikan apresiasi kepada Pemda Lampung Selatan yang sangat konsisten dan komitmen dalam memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduknya. Nah tentunya dengan capaian tersebut sudah banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh masyarakat khususnya Kabupaten Lampung Selatan. Sudah banyak sekali masyarakat yang bisa berobat, mengakses layanan kesehatan sekarang lebih mudah Mbak Ica gitu. Nah, menghadapi era digital ini ya sekarang ya, seperti hari ini kita melakukan podcast, kemudian era digitalisasi itu sudah menjadi budaya lah artinya. Maka BPJS Kesehatan menjawab hal tersebut juga saat ini sudah melakukan banyak inovasi. Nah hari ini sebenarnya kita berbicara terkait dengan program JKN atau BPJS Kesehatan, kita yang ringan-ringan dulu ya Mbak Ica. Oke, siap Bapak. Bahasa kita membahas terkait dengan bagaimana pengaduan peserta pelayanan kesehatan yang luar biasa begitu ya. Kita lebih yang ringan-ringan, bagaimana kita memberikan kemudahan-kemudahan yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN atau sobat JKN kalau kami bahasa menyampaikannya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait apa itu aplikasi mobile JKN, mobile JKN yang bisa diakses melalui handphonenya masing-masing, bisa di-download melalui App Store ataupun Play Store-nya gitu ya. Itu nanti banyak sekali fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN. Nah, nanti kita mungkin lebih mendalami apa saja sih fitur-fitur dan kemudahan-kemudahan yang ada pada aplikasi mobile JKN itu sendiri. Nah, sejauh ini Bapak mobile JKN ini sudah rilis dan sudah berapa lama untuk rilisnya? Sudah berapa lama kira-kira? Kalau mobile JKN sebenarnya sudah lama Mbak Ica, kurang lebih ya 4-5 tahun ke belakang itu sudah rilis dari dulu. Cuman sekarang memang sudah sangat pengembangannya atau pengembangan aplikasi tersebut sudah sangat maju lah begitu ya. Bahkan sekarang pun ketika nanti peserta harus mendapatkan layanan di rumah sakit kalau rawat inap ataupun mendapatkan rujukan dari vaskes tingkat pertama itu harus melalui aplikasi mobile JKN. Sehingga tidak perlu lagi nantinya ke depan itu membawa rujukan, itu nggak perlu karena semua sudah by system melalui aplikasi mobile JKN. Jadi seluruh peserta itu bisa
mengakses tuh aplikasi mobil JKN melalui handphonenya masing-masing. Kalau handphone kan sudah bukan barang yang mahal lagi lah ya, sudah menjadi kebutuhan rasanya Mbak saya. Walaupun peserta kita itu kan banyak segmennya nih, ada penerima bantuan iuran ataupun PBI. Anggaplah kalau penerima bantuan iuran yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah itu kan bisa dikategorikan untuk masyarakat yang kurang beruntung atau tidak mampu. Tapi tidak menutup kemungkinan semuanya sudah memiliki handphone kalau sekarang, gitu kan gitu artinya. Jadi aplikasi mobil JKN ini sekali lagi sangat mudah diakses untuk seluruh peserta JKN. Nah untuk itu Pak, bicara soal mobil JKN ini Pak, kalau kita bilang sosialisasinya di Lampung Selatan seperti apa Pak? Untuk aplikasi mobil JKN sendiri sebenarnya secara nasional itu sudah kita sosialisasikan secara terus-menerus. Karena mobil JKN ini kan salah satu kanal layanan non tatap muka begitu ya Mbak saya. Jadi di BPJS Kesehatan itu kan bentuk sosialisasi kita itu kan bentuk informasi yang akan kita sampaikan itu kan ada dua nih. Ada layanan tatap muka dan non tatap muka. Kalau tatap muka ya seperti misalnya langsung datang nih ke kantor BPJS Kesehatan. Nah kalau sekarang ini kan sudah zamannya maju ya, sudah digitalisasi semua. Jadi salah satunya adalah mobil JKN ini salah satu saja Mbak. Masih banyak lagi inovasi yang lain. Kalau sosialisasi sudah lama sih yang pasti. Dan itu sudah saat ini pun semua fasilitas kesehatan, baik itu FKTP istilahnya di tingkat pertama, dari puskesmas, klinik, TPMD atau dokter praktek perorangan, dan rumah sakit itu sudah diwajibkan juga menggunakan aplikasi mobil JKN. Jadi rasanya nih mudah-mudahan sih sudah tidak asing lagi terhadap aplikasi mobil JKN kepada seluruh peserta JKN atau sobat JKN. Oke, nah sekarang untuk fiturnya ini Pak, apa saja isi fiturnya ini? Kalau fiturnya nih Mbak Ica, iya. bolehlah ya kita sambil membuka aplikasinya biar boleh. Lebih gampang sudah download ini Pak. Sudah kan Mbak Ica harus download kan ya. Betul. Sudah menjadi peserta JKN juga ya, mudah-mudahan betul. Teman-teman penikmat podcast hari ini sudah semuanya mengakses ataupun mendownload aplikasi mobil JKN gitu ya. Semoga sobat sehat juga sudah download ya Pak ya. Kita buka dulu aplikasinya nih. Contohnya seperti ini, bisa nanti di-download di aplikasi Play Store-nya. Kalau yang Android, kalau yang Apple Store juga bisa gitu ya. Itu kurang lebih fiturnya kalau dihitung kurang lebih ada kurang lebih 20 lah ya. Cukup banyak. Artinya sudah sangat kompleks dan lengkap gitu, teman-teman sobat JKN. Dari misalnya dari unsur kepesertaan nih. Sebelum kepesertaan mungkin ada informasi program JKN di sana. Jadi informasi program JKN ini Mbak Ica. Jadi kalau kita mau mengakses apa saja informasi tentang program JKN atau BPJS Kesehatan ada semua di sana. Baik itu hak dan kewajiban, misalnya kan ya. Kemudian tata cara pendaftaran, tata cara pembayaran iuran, tata cara pelayanan kesehatan, permintaan informasi, penyampaian pengaduan, di informasi menu informasi JKN ini lengkap semua di situ. Jadi nanti kami sampaikan bahwa aplikasi mobil JKN ini salah satunya ada menu info program JKN. Nah, monggo di situ termasuk info Vaskes. Ada di mana Vaskesnya siapa saja, ada di mana alamatnya, ada semua di sana. Lengkap sudah. Lengkap, banyak fiturnya. Lokasinya, terus juga tata cara antrian, pendaftaran pelayanan ini semuanya ada. Ada di sana semua. Disesuaikan dengan lokasi. Betul. Sekarang di Lampung Selatan, lokasinya di Lampung Selatan ya Pak ya. Banyak sekali. Terus selain itu Pak, untuk menu-menu yang penting mungkin Pak di sini, informasi-informasi untuk info-info program JKN. Ya. Ini ada apa saja nih, Pak Edi? Jadi kalau di sini kan banyak yang bisa ya, ada kurang lebih 20 menuan lah gitu ya teman-teman sobat JKN. Jadi nanti yang sering lah katakan sering dibuka ataupun diakses oleh peserta atau sobat JKN itu pertama tadi yang info program JKN, karena itu salah satu menu informasi yang bisa dicari oleh peserta JKN. Selain yang lain yang baca ya ada care center, kami juga ada tuh care center 165 24 jam juga ada. Ada layanan melalui WA juga ada nih, Pandawa namanya singkatannya. Pandawa, ini banyak nih Pandawa juga. Layanan administrasi melalui WhatsApp disingkat Pandawa. Itu nomornya tuh 1 se-Indonesia 0811 8 165 165 gitu. 0811 Pak 8165 165 itu layanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa. Kalau care center kami 24 jam tadi 165 saja itu bisa telepon. Nah, itu artinya kita nomornya pun sudah nomor standar itu, artinya nomor cantik yang memang sudah mudah diingat oleh seluruh peserta ataupun sobat JKN. Jadi mudah sekali. Iya, banyak sekali Mbak Ica fitur-fiturnya. Makanya hari ini kita memang sengaja kita sedikit
refresh lah ya gitu. Jadi nggak usah yang berbicara yang berat-berat dulu nih. Yang penting peserta kita ini paham dulu apa itu, tahu dulu gitu ya, program JKN apa, cara mendaftarnya gimana, cara membayar iurannya gimana, cara mendapatkan akses layanan kesehatan seperti apa. Nah itu semua bisa diakses melalui aplikasi Mobil JKN. Nah, Pak, untuk pendaftarannya ini kan bisa melalui email ya Pak di sini. Nah, Ya. ini mungkin dari pertama boleh Pak ini teman-teman Sobat Sehat, panggilan podcast kita Ya. Dinas Kesehatan Sobat Sehat ya Pak. Ya. Kalau di BPJS kan Sobat JKN. Nah, ini Peserta JKN. boleh mungkin dari awal Bapak. Ini Hmm. berarti untuk pendaftarannya, terus juga mungkin perubahan data. Ya. Itu seperti apa Pak Edi? Ya, jadi kalau untuk pendaftaran tentunya tadi registrasi awal ya Mbak Ica ya, dari Play Store tadi ataupun App Store itu bisa diklik saja, nanti masuk ke registrasi terlebih dahulu. Di registrasi nanti masukkan data yang dibutuhkan seperti NIK dan sebagainya, sama lah seperti kita registrasi di aplikasi-aplikasi yang lain lah gitu. Setelah kita ada kode verifikasi, OTP, nanti ada SMS, langsung aktif nih Seperti aplikasi biasa kita daftar ya Pak ya? Betul, mudah, artinya tidak ada kesulitan lah. Tapi memang yang dibutuhkan juga harus ada kuota SMS biasa. Karena untuk notifikasi itu kita masih menggunakan kuota SMS gitu ya. Artinya ada notifikasi tidak melalui WA atau melalui email, sementara melalui SMS, masih ada notif melalui SMS yang nanti kode notifikasinya bisa dimasukkan seperti itu. Setelah dia registrasi aktif, tinggal login saja, login saja seperti biasa. Monggo silakan yang dibuat password sendiri kan gitu supaya keamanan juga terjaga ya. Baru nanti bisa lihat nih fitur-fiturnya tadi, ada kurang lebih 20 fitur tadi. Fitur yang pertama misalnya terkait dengan pendaftaran, mungkin ya kita awali dengan pendaftaran kepesertaan dulu. Betul, gitu ya. Pak. Nah, di fitur pendaftaran kepesertaan ini di sini ada fitur penambahan peserta nih, teman-teman. Jadi kalau penambahan peserta itu juga bisa diklik. Kalau misalnya kita mau mendaftar peserta baru, tinggal diklik saja, mengikuti apakah menyetujui dengan persyaratan yang dibutuhkan gitu ya. Betul ini Pak. Sama nanti mempersiapkan beberapa dokumen pendukung seperti katakanlah nomor induk kependudukan, kan gitu. Kemudian alamat email yang diperlukan, nomor handphone yang dibutuhkan. Itu saja. Selebihnya nanti mengisi data saja. Uniknya berapa, mau kelas berapa gitu kan. Berapa anggota yang mau didaftarkan kan satu keluarga tuh, wajib satu keluarga. Kalau untuk yang segmen peserta mandiri nih yang kita obrolin nih, atau segmen peserta pekerja bukan penerima upah kalau bahasa di undang-undang di perpresnya. Itu bisa mempersiapkan hal tersebut. Begitu sudah oke, nanti akan dapat email hasil nomor virtual account-nya untuk dilakukan pembayaran iuran pertama. Itu ketentuannya ada masa administrasi 14 hari. Nanti nomor virtual account sudah kita terima Mbak Ica melalui email tadi kan gitu ya. Tinggal kita buka aja nomor virtual account-nya nomor berapa nih gitu. Nanti setelah 14 hari baru bisa dilakukan pembayaran iuran pertama, setelah bayar iuran baru aktif. Mudah sekali artinya gitu. Itu kalau untuk mendaftar peserta baru yang segmen peserta perorangan atau mandiri. Tapi kalau mau menambah anggota keluarga yang katakan kita nih misalnya yang segmen pekerja penerima upah juga bisa melalui menu ini juga. Baik Pak. Misalnya Mbak Ica nih mohon izin misalnya sudah menikah ya. Iya Pak. Mas kakaknya masih gadis tinggi. Pasti Gitu ya. Itu ada menu penambahan anggota keluarga juga bisa. Jadi tinggal dipilih di menu pendaftaran itu ada menu yang segmennya segmen pekerja penerima upah, tinggal pilih saja gitu. Dan ikutin aja alurnya. Pemasukan datanya sudah semua. Semua skema, tata tertib semuanya ada di Ada aplikasi di situ, iya. Pak, kalau seandainya ini kan memang Bapak jadi bilang ini kan sentral, semua aplikasi itu ada. Berarti kalaupun seandainya nih Pak, saya pindah tugas gitu Pak ke daerah misalkan Bekasi ataupun ke daerah-daerah timur gitu. Berarti untuk perubahan datanya apakah mempengaruhi apa hanya lokasinya atau seperti apa? Pak Edi, apakah ada pengaruh-pengaruh perubahan kalau misalkan ada memang berpindah tugas gitu? Datanya dan layanannya tentunya. Betul Pak, iya. Betul sekali Mbak Ica. Jadi kalau di Mobil JKN tadi selaras apa yang ditanyakan terkait dengan perubahan data peserta. Di sini ada menu nih namanya perubahan data peserta. Tinggal dipilih saja di situ perubahan data peserta yang akan kita rubah apa misalnya. Oh ternyata Mbak Ica katakanlah sekarang kuliah di Bandung misalnya ya. Berarti dari situ bisa dirubah, alamatnya bisa diubah. Kemudian nomor telepon kalau memang ada perubahan bisa dirubah juga kan gitu. Kemudian vaskes tingkat pertama di mana kita wajib terdaftar di
apakah puskesmas ataukah klinik ataupun dokter praktek perorangan, itu kan wajib terdaftar nih, seluruh peserta JKN terdaftar pada satu vaskes tingkat pertama. Karena kita sudah pindah lokasi di Bandung sekarang, maka disarankan ya segera untuk melakukan perubahan data, salah satunya adalah vaskes tingkat pertama tadi. Sehingga kita saat sakit dimanapun tidak ada kendala, kan begitu ya bagi saya. Ya kalau kondisi emergensi atau gawat darurat memang tanpa dilakukan perubahan di seluruh Indonesia rumah sakit manapun juga bisa melayani peserta JKN. Tapi kalau dalam kondisi yang memang bukan kasus indikasi gawat darurat, maka peserta JKN itu kan harus mengakses ke vaskes tingkat pertama di mana peserta tersebut terdaftar. Sesuai pilihan si kita sendiri, peserta sendiri. Nanti Mbak Ica begitu pindah di Bandung, melakukan perubahan data melalui aplikasi mobil JKN, vaskes tingkat pertamanya pilih nih, klinik atau puskesmas yang ada di Bandung sana. Nah, begitu. Jadi harus disesuaikan begitu juga diubah, nih, Pak. betul, begitu diubah nanti tanggal 1 bulan berikutnya efektif di vaskes yang di sana. Gitu. Jadi perubahan data itu disesuaikan, memang ada waktunya juga berarti Pak Edi. Ada waktu-waktu tertentu juga Pak Edi. Apa memang langsung berubah datanya sewaktu diganti? Ya selagi tidak ada data yang perlu diubah kan nggak perlu diubah. Ketika kita ada beberapa perubahan, salah satu ketentuannya kan ubah vaskes tingkat pertama tadi ya, yang paling sering diakses oleh peserta juga. Itu ketentuannya apabila kita pindah lokasi atau pindah wilayah domisili, maka itu kan sebenarnya bisa langsung berubah di sana. Karena ada ketentuan juga bagaimana proses pelayanan apabila kita berada di luar wilayah. Itu ada ketentuannya, tanpa kita melakukan perubahan data pun tetap bisa dilayani di vaskes tingkat pertama di sana. Gitu. Maksimal 3 kali kunjungan. Itu ada kunjungan di vaskes. Ya, setelahnya memang diharapkan kalau memang kita sudah pindah domisili, pindah alamat, itu segera melakukan perubahan data. Gitu. Terlepas di luar kasus emergensi tadi ya Mbak. Kalau emergensi mah di mana saja harus ya Pak ya, betul. Berarti ada batasnya tadi, ada 3 kali Pak. Selain itu layanannya apa saja nih Pak? Kan ya tadi itu kalau pindah tugas tadi, tapi ada batasan tadi 3 kali kecuali emergensi ya Pak ya. Ya betul. Terus kalau yang lain Pak, mungkin ini tahapan pembayaran nih Pak. Ini biasanya juga masyarakat kita penting sekali masalah tahapan pembayaran ini, seperti apa Pak untuk rencana pembayaran bertahap? Oke, kalau di tahapan pembayaran ataupun mekanisme pembayaran iuran di mobil JKN juga ada. Tapi sebelum ke pembayaran iuran, tadi saya sedikit izin menyampaikan juga di menu di bawah, artinya di mobil JKN itu ada menu terkait pendaftaran masih ya, apa kartu KIS digital. KIS digital. Itu penting Mbak. Kenapa? Di sini ada kartu KIS digital itu sebagai pengganti kartu fisik atau kartu BPJS ya, teman-teman di sini kan ada kartu KIS digital ya. Nah ini juga sebagai pengganti kartu fisik, karena sekarang BPJS Kesehatan sudah tidak menerbitkan kartu lagi. Sekarang sudah terintegrasi dengan nomor induk kependudukan yang ada di KTP atau KK. Jadi kalau sekarang BPJS Kesehatan itu sebagai badan penyelenggara program JKN itu tidak menerbitkan kartu lagi. Sebagai penggantinya adalah NIK di KTP atau di KK, atau bisa menggunakan KIS digital yang ada pada aplikasi mobil JKN. Jadi di aplikasi mobil JKN itu kalau kita ketinggalan dompet mungkin udah biasa ya, nggak lupa gitu ya. Tapi kalau kita ketinggalan handphone, biasanya jarang ya Pak, pasti kalau nomor 1 kita ya. harus balik lagi dari rumah ya. Karena semua sekarang kan ada di genggaman gitu ya, mau pembayaran lewat kris juga di sini kan begitu kan ya. Apapun pembayarannya. Aplikasi semua ada di sini. Kita nggak bawa dompet, ada ini aman gitu kan. Bayar tinggal dompet digital aja. ada ya Pak. Ya ada gitu Mbak Ica. Jadi sekali lagi teman-teman, ini sangat penting ya menurut kami kartu KIS digital. Karena masih banyak nih, kalau kartuku hilang gimana ya, ngurusnya gimana. Padahal sekarang BPJS sudah tidak lagi menerbitkan kartu fisik lagi. Jadi cukup mengakses KIS digital, kartu Indonesia Sehat atau KIS digital yang ada di mobil JKN. Oke, itu terkait dengan KIS digital. Tadi kan nanya ya mekanisme pembayaran murah. Ini nggak kalah penting Mbak Ica. Teman-teman sobat sehat Dinas Kesehatan, teman-teman seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan khususnya gitu ya, terkait dengan menu iuran juga ada di aplikasi mobil JKN. Monggo silahkan nanti dicek, di situ ada menu lainnya, di situ ada menu lainnya. Kemudian dipilih yang info iuran. Nah, di info iuran di aplikasi mobil JKN ini bisa melihat
posisi kita ada tunggakan iuran atau tidak. Iya, betul. Khususnya untuk yang segmen peserta mandiri perorangan tadi atau PBPU, pekerja bukan penerima upah. Kalau yang segmen peserta penerima upah kan Iya. itu bisa tercek dari yang menu kepesertaan. Di sana kan kalau di menu kepesertaan terlihat tuh posisi aktif atau tidak, kelas berapa, anggota keluarga yang masuk siapa saja, itu ada di menu yang tadi di kepesertaan tadi, yang ada info data kepesertaan. Kalau yang menu iuran, pertama kita bisa mengecek terkait apakah kita ada tunggakan iuran atau tidak. Oke. Gitu. Jadi di situ akan ketahuan nomor kartunya berapa, iuran yang harus dibayar berapa. Itu terkait dengan info iuran. Kemudian di Mobile.jk juga terkait iuran ini juga ada info terkait dengan pembayaran iuran secara bertahap atau rehab. Bahasanya rehab gitu ya Pak. BPJS Kesehatan itu saking inovatifnya, semua layanan itu biar mudah mengingatnya kita singkat. Ada namanya. Ada nama. Ada namanya. Pembayaran secara bertahap disingkat rehab, Rehab. kan begitu ya. Iya. Ini juga salah satu aplikasi menu unggulan yang ada di Mobile JKN. Oke. Kenapa? Kalau tadi sekilas kita sampaikan saat ini peserta JKN di Lampung Selatan itu kan sudah 100% terdaftar. Kurang lebih yang Mbak 800.000 itu adalah peserta segmen peserta mandiri perorangan. Oke. Gitu ya. Kan ada 1.100.000 sekian juta jiwa, 600 ribuan sebagai peserta PBI APBN, selebihnya segmen peserta PBI APB dia ada, segmen pekerja penerima upah PNS, TNI Polri itu ada gitu ya. Nah, yang lainnya juga ada segmen peserta bukan penerima upah atau PBB atau peserta mandiri tadi. Nah, itu kurang lebih 800 ribuan peserta. Di situ setelah kita lihat, tadi kan saya sampaikan di awal nih, tingkat keaktifan segmen kepesertaan kita ini masih di angka 77% gitu ya. Itu PR kita sebenarnya. PR-nya BPJS Kesehatan bagaimana mengingat atau mengkolek iuran gitu ya kepada masyarakat kita, termasuk ke Pemda juga gitu. Juga PR-nya Pemda Lampung Selatan sendiri. Kenapa? Terkait iuran itu ada kaitannya dengan predikat universal health coverage ini, Mbak. Nah, gitu ya. Karena kan Lampung Selatan itu kan sudah mendapatkan predikat UHC non cut off. Itu ada maknanya loh Mbak gitu. UHC non cut off itu tidak sembarang Pemda mendapatkan itu. Karena kenapa? Karena itu ada privilege yang luar biasa di dalamnya. Privilege tambahan apabila Pemda mendaftarkan masyarakat yang perlu dibantu oleh Pemda, itu daftar hari itu aktif hari itu. Itu adalah privilege ketika Pemda itu mendapatkan predikat universal health coverage UHC yang non cut off. Nah, Lampung Selatan itu salah satu Pemda yang mendapatkan predikat tersebut, Mbak. Nah, ini ada kaitan eratnya dengan iuran yang tadi Mbak Ica sampaikan. Iya. Itu ada kaitannya dengan tingkat keaktifan kepesertaan secara totali. Tadi saya sampaikan bahwa Pemda Lampung Selatan sudah 100% terdaftar nih. Tapi PR bersama kita itu adalah kondisi keaktifan peserta itu baru di angka 77%. Artinya apa? Masih ada masyarakat sudah terdaftar tapi kepesertaan tidak aktif. Tidak aktif ini banyak faktornya. Salah satunya tadi tidak bayar iuran atau lupa bayar iuran. Nah, pada kesempatan ini karena kita diskusi terkait Mobile JKN yang terkait dengan iuran, gitu kan. Salah satu program yang akan kita sampaikan di aplikasi adalah program rehab secara cicilan. Ini diperuntukkan bagi peserta segmen yang mandiri tadi. Pekerja bukan penerima upah atau mandiri. Karena kalau dari tingkat 77% itu penyumbang tertinggi yang nggak aktif itu ada segmen peserta mandiri, Mbak Ica. Iya, kenapa? Gitu ya. Karena ya itu sebenarnya kelebihan program JKN kita ini ya. Begitu masyarakat kita membutuhkan layanan kesehatan, daftar hari itu, 14 hari kemudian bayar iuran, langsung mendapatkan pelayanan kesehatan, mau operasi apapun ditanggung. Bayang pun gitu ya, bayangkan langsung gitu ya Pak ya. Bayar baru sekali nih Mbak ya, baru bayar sekali, katakanlah iuran kelas 2 mau izin 100.000 nih per jiwa misalnya. Kemudian yang paling banyak ataupun yang paling mudah kasus katakanlah kasus persalinan. Persalinan yang sesar pula kan gitu ya, kan sudah banyak kasus sesar sekarang. Sesar itu kalau dilihat pembiayaannya berkisar kurang lebih di atas 10 juta lah, 10 juta sampai 15 juta tergantung berapa. Dengan tadi membayar iuran satu kali 100.000, biaya yang dikeluarkan oleh BPJS berapa? 10 juta ke atas gitu ya.
anggaplah 15 juta gitu ya, bahkan bisa lebih kan kalau sesar kan Iya. begitu, 15 juta. Artinya memang salah satu penyumbang begitu dia sudah aktif mendapatkan pelayanan sesar, kemudian alhamdulillah ibu bayinya sehat semua, pulang bulan berikutnya atau bulan kedepannya lupa. Nah, ada manfaatnya ya Pak, iya betul. Ini yang salah satu PR sih sebenarnya, menjadi tantangan kami sebagai badan penyelenggara bersama pemerintah tentunya dengan seluruh stakeholder terus mengingatkan nih pada peserta-peserta kita jangan sampai menunggak iurannya, Iya. jangan sampai menggunakan iuran tuh, membayar iuran itu kalau butuh saja. Kan ketentuannya itu kan nggak sakit kan iuran wajib dibayarkan. Betul, wajib dibayarkan. Dengan kondisi banyak yang menunggak tadi Mbak Ica, dari program rehab ini salah satu solusi untuk bagi masyarakat yang berat bayar sekaligus. Gitu. Dan program rehab ini bisa diakses melalui apa? Hanya melalui aplikasi mobil JKN. Bisa juga sih melalui care center yang nelpon tadi yang 24 jam. Tapi yang paling banyak diakses ada registrasinya harus melalui aplikasi mobil JKN ini. Jadi di sini ada menu program rehab. Tinggal diklik saja, nanti diikutin prosedurnya bagi peserta mandiri tadi yang menunggak lebih dari 3 bulan. Lebih dari 3 bulan, Iya, Pak. ketentuannya dia lebih dari 3 bulan, nunggak 4 bulan ke atas. Maksimal tunggakan itu kan 24 bulan, Beca. Maksimalnya ya, Pak. Iya, hanya 24 bulan ya. Bapak Ibu, teman-teman, sobat sehat sekalian. Sobat sehat, iya. Kalau peserta PPPU, seluruh peserta deh, mau yang segmen PPU, badan usaha misalnya, perusahaannya menunggak itu maksimal 24 bulan saja. Kalau dia nunggaknya lebih dari 24 bulan gimana? Iya. Ya, by system karena regulasi mengatur bahwa maksimal 24 bulan, maka yang wajib dibayar ya maksimal 24 bulan tertunggaknya saja. Plus iuran bulan berjalan yang sedang berjalan sekarang gitu. Oh, gitu, Pak. Itu salah satu regulasi ataupun keringanan lah yang nantinya cukup dibayarkan oleh peserta. Nah, dari aplikasi mobil JKN melalui rehab ini nanti peserta bisa registrasi. Setelah ternyata tunggakannya katakanlah 6 bulan, karena 100.000 dalam anggota keluarga katakanlah 4 orang misalnya, kan 400.000 nih. Iya. 400.000 kali 6 bulan kan lumayan banyak tuh, berapa? 2.400.000 lah ya, 2.400.000. kurang lebih gitu. Kalau bayar sekaligus mungkin berat nih keluarganya, jadi bisa melakukan program cicilan. Bisa dicicil minimal 2 kali sampai maksimal 12 kali. Oh, Jadi ada ketentuan juga, nggak boleh pula sampai 10 tahun nanti. Iya, betul. Kenapa? Karena ketika dia nyicil melalui aplikasi rehab ini juga akan aktif kembali setelah lunas. Gitu. Oh, begitu. Jadi walaupun sudah nyicil bulan pertama karena belum lunas tetap bisa digunakan. Gitu. Ini penting sekali Pak masalah Iya. cicilan ini, karena kan biasa, aduh kalau sudah nunggak tuh, aduh gimana ya, jadi kelabasan nggak mau bayar Iya. lagi Pak. Nah tapi kan dengan adanya cicilan ini dan yang pasti ada mobil JKN ini Iya. ya Pak ya, jadi Ini kita salah tahu satu- ini. Salah satu solusi Mbak yang Betul, kita betul, sampaikan. Ini berawal di masa pandemi kemarin sebenarnya. Oh. Karena memang kondisi pandemi itu kan banyaklah ya masyarakat kita yang mengalami kesulitan keuangan lah, tidak hanya masyarakat lah, perusahaan pun begitu. Akhirnya keluarlah inovasi ini. Karena kondisinya banyak sekali peserta kita menunggak iuran, sementara begitu tagihannya sudah munculnya sekaligus kan, ternyata banyak yang keberatan gitu. Iya. Dan tidak bisa diputihkan kan gitu ya. Ya pemutihannya tadi maksimal 24 bulan saja, sehingga keluarlah solusi aplikasi rehab yang sudah terintegrasi melalui aplikasi mobile JKN, Beca. Oke Pak, kalau tadi kan sudah nih iurannya ada kemudahan di mana ada cicilan yang Pak Edi sampaikan juga. Betul. Nah selain itu Pak, kalau memang tapi ada, sebelumnya saya masih penasaran nih Pak, ada nggak sih Pak kasus-kasus mungkin yang sudah 24 bulan itu belum terbayarkan juga Pak? Ya ada, banyak bahkan. Oh gitu ya Pak Edi. Sebenarnya kalau upaya BPJS Kesehatan kan ditanya nih ya, Hmm. baik pemangku kebijakan katakanlah pemerintah pusat, apa upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka memaksimalkan jangan sampai banyak masyarakat yang menunggak. Iya. Gitu. BPJS Kesehatan kan sudah banyak sekali. Bahkan sekarang kita ada yang disebut apa kader JKN. Kader JKN itu kita rekrut dari masyarakat sekitar. Ya. Seperti kalau di dinas kesehatan mungkin ada kader posyandu dan sebagainya yang berkenan untuk bergabung ke BPJS Kesehatan sebagai kader untuk pengingat untuk iuran tadi. Kemudian dari itu juga sebenarnya di mobil JKN tadi Mbak Ica itu ada apa tata cara untuk auto debit.
Oh iya Pak. Iya betul. Oh. Jadi kan kalau tadi alasannya lupa gitu ya. Memang saat ini pun BPJS Kesehatan sudah mewajibkan ketika peserta mandiri, segmen peserta mandiri yang mendaftar itu harus melalui akses pembayaran melalui auto debit. Ini salah satu upaya juga BPJS Kesehatan agar peserta-peserta ini nggak lupa bayar ini. Iya, Gitu. nggak mengingat sendiri Pak, tapi Betul. sudah diingatkan dan langsung dipotong ya Pak ya, nggak bisa Betul, diulang langsung. gitu ya Pak. Nah itu juga tapi kendalanya adalah Iya. peserta ini walaupun sudah diwajibkan ketika mendaftar harus ada rekening dan auto debit, ternyata nggak diisi. Oh. Itu juga jadi kendala ya gitu. Walaupun sudah by sistem melalui aplikasi mobil JKN kita mendaftar auto debit juga bisa Mbak Ica. Oh gitu Pak. Kalau selama ini mungkin, oh gimana sih caranya? Oh nggak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan, nggak perlu datang ke bank, cukup mengakses aplikasi mobil JKN. Di situ ada satu menu untuk pendaftaran auto debit juga ada. Gitu. Jadi tidak ada lagi istilahnya dibilang alasan. Iya, nggak ada Itu ya, alasan bukan lagi, alasan lagi ya, alasan Pak, ya? lupa dan lain sebagainya. Tapi kalau alasan memang kemampuan membayar beda lagi ya Mbak Ya. Ica ya, karena tidak menutup kemungkinan masyarakat kita ini saking butuhnya pelayanan kesehatan dan nggak punya biaya, sementara mohon izin, mohon maaf tidak masuk dalam tanggungan pemerintah pusat maupun daerah, Ya. nggak ada pilihan, dia mendaftarkan segmen mandiri. Tadi itu ada terjadi gitu. Oh iya Pak. Terjadi karena dia belum masuk dalam tanggungan pemerintah baik itu pusat dan daerah dan dia membutuhkan pelayanan kesehatan, ya udah terpaksa belum daftar yang mandiri. Akhirnya terdaftar dapat pelayanan kesehatan selesai, dia tadi nggak mampu bayar lagi. Bayar lagi. Nah, Iya. kalau nggak mau bayar lagi ini sebenarnya kan menjadi ranahnya pemerintah ya Mbak ya. Kembali Untuk lagi, mendata kembali nih ada masyarakat yang nggak mampu, itu boleh diusulkan untuk ditanggung oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Daerah. Iya. Wah, emang berarti kerjanya BPJS dan Pemda kalau khususnya di Lampung Selatan Iya. ini sobat sehat sangat usaha sekali Iya. nih bagaimana biar yang pasti Lampung Selatan sehat ya Pak ya. Amin. Pelayanannya juga prima, salah satunya juga ada mobil JKN. Betul. Nah Pak, bicara soal beberapa pelayanan nih di mobil JKN ini ada pelayanan yang namanya antrian katanya nih ya Pak. Oh iya betul sekali. Ini antrian nih Pak. Ini gimana nih Pak kalau yang pendaftaran pelayanan antrian ini Pak Edi? Jadi tadi udah bicara tentang pesertanya sudah ya. Sudah Pak. Awal mobil JKN bagaimana, kartunya gimana, kis digitalnya seperti apa, Iurannya perubahannya seperti gimana, apa? Iya. iuran juga sudah kan, Betul. daftar mobil rehab juga sudah. Rehab sudah. Sekarang pelayanan ini Mbak, Pelayanan berarti ini, masuk Pak. ke menu yang pelayanan. Jadi Oh, mobil oke. JKN ini sudah mencakup semuanya tadi, informasi juga ada, termasuk pelayanan. Nah, salah satu kemudahan yang kita sampaikan melalui aplikasi mobil JKN ini adalah menu yang tadi info riwayat pelayanan ya Mbak, Pendaftaran pelayanan antrian. pendaftaran pelayanan Pelayanan antrian. antrian, Karena oke. terkait dengan pelayanan di sini ada kurang lebih 4 menu lah ya. Ada pendaftaran pelayanan antrian, ada info riwayat pelayanan atau iCare JKN, iCare sama konsultasi dokter atau telekonsulting gitu ya. Itu salah satu menu-menu yang ada di mobil JKN untuk pelayanan kesehatan. Nah, kalau pendaftaran pelayanan antrian ini Mbak Ica, Iya. saat ini kan banyak tuh ya peserta kita ini, peserta JKN itu kalau datang ke rumah sakit harus pagi bener Pagi gitu. banget subuh Pak. Dari Kalau datang ke saya. puskesmas atau klinik harus subuh gitu kan, karena Betul. rame kan. Ya gimana nggak rame, sekarang 100% peserta sudah terdaftar JKN nih. Pasti semuanya yang tingkat kesakitan juga makin banyak gitu, saking orang sudah bisa mengakses gitu. Ya. Karena justru ramai itu makanya sekarang di mobil JKN sudah ada salah satu menunya tadi adalah pendaftaran pelayanan antrian. Kalau diklik Mbak, di sini ada pilih jenis fasilitas kesehatan, apakah tingkat pertama Iya. atau vaskes rujukan tingkat lanjut Betul. atau KRTL. Nah, di sini sebenarnya peserta kita ataupun saya nih misalnya mau berobat, saya terdaftar di puskesmas A misalnya. Jadi saya cukup daftarnya melalui aplikasi mobil JKN. Jadi di sini langsung muncul klinik yang kita Iya. terdaftar di mana, Iya. muncul di sana. Kita pilih poli apa, apakah poli umum, poli gigi ataupun yang lain di vaskes tingkat pertama tadi ya Mbak, bisa di puskesmas atau di klinik. Kemudian tanggal kita mau berobat kapan Berobat sih? kapan? Apakah hari ini atau besok? Terus kemudian pilih dokternya siapa. Kalau misal di klinik itu atau di puskes itu ada 2 atau 3 dokter, kan ada dokternya tuh. Iya. Tinggal klik saja, misal aku mau dokter yang ini misalnya. Sama nanti kita menyampaikan sedikit informasi keluhan yang ada di kita. Oh, Begitu kita klik, simpan, langsung muncul Mbak nanti antrian di sana. sesuai disesuaikan Sesuai di jadwal sini, tadi ya Pak betul. ya. Nanti di sini Oke. akan ketahuan, oh akan dilayani jam sekian gitu. Sehingga kita datang itu
tidak perlu pagi-pagi Pagi benar. banget ya Kalau Pak ya. bilangnya jam 11 ya kita datang anggaplah setengah 11 atau 11 kurang 15 sudah di lokasi. Sudah di kan lokasi, gitu. betul. Artinya itu benar-benar bermanfaat daripada kita menunggu lama kan. Dari subuh. Betul, yang ibu-ibu kan bisa ngurus babynya dulu nih, Betul, misalnya. Pak. bisa bisa cuci baju dulu kan gitu ya. Betul. Atau bisa masak-masak Masak dulu. dulu. Iya. Nah itu Mbak, begitu nyampe di sana nanti dokter sudah langsung, petugas administrasi di sana juga udah kelihatan bahwa peserta sudah mendapatkan secara online melalui mobil JKN. Oh, oke. Nanti akan dipanggil secara urutan yang ada di sana. Di sana pun sudah ada display antrian online-nya sudah ada. Jadi di puskesmas, di klinik, di TPMD atau dokter praktek perorangan yang kerja sama BPJS itu memang sudah diwajibkan juga ada aplikasi yang displaynya di situ, aplikasi antrian online namanya di situ Mbak. Tapi yang offline maksudnya yang langsung juga Tetap dibuka ada, ya Pak ya? tetap dibuka. Nah itu kalau yang fase tingkat pertama. Tapi kalau fase tingkat lanjutan Mbak, Iya. nah ketika kita ternyata setelah Di- ada diagnosa lah ya dari dokter fase tingkat pertama tadi, ternyata kondisi kita harus dirujuk ke fase tingkat lanjutan rumah sakit gitu Iya. kan. Bukan atas permintaan sendiri ya, Tapi sudah ada harus rekomendasi sesuai dengan ya, Pak ya? indikasi medis Baik, dokter memang betul. perlu ditangani di rumah sakit. Oh, oke. Kenapa? Perlu kami sampaikan juga Mbak ini. Iya. Artinya kalau atas permintaan sendiri, aku maunya ke dokter spesialis A di rumah sakit A, ya. Di rumah sakit mana? Ya ora iso. Kalau atas permintaan sendiri gitu ya, Iya. sobat Sehat, CKN, sobat sehat. JKN, gitu. ya. Jadi memang harus sesuai dengan kebutuhan atau indikasi medis dokter di vaskes tingkat pertama. Pertama tadi. Nah nanti ketika sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan, sudah dilakukan penunjang di vaskes pertama, ternyata memang secara diagnosa indeks medis harus dirujuk. Iya. Nah ketika dirujuk ke rumah sakit saat ini harus melalui aplikasi mobil JKN. Wah, berarti nggak bisa asal pilih-pilih Iya. nih, harus sesuai. Jadi makanya walaupun obrolan kita ringan, tapi ini sangat penting. Betul Pak, karena memang banyak juga kan yang Iya. memilih, Pak saya pengennya di dokter ini, karena kalau memang di betul. sini, saya sebenarnya dulu biasanya di sana Pak. Nah, jadi sendiri nih Pak. Ya benar Mbak Ica. Nanti Oleh pun karena itu harus dilihat dulu nih dari vaskes pertama, apakah memang dilanjutkan ke dokter yang mana ya Pak ya? ya betul. Yang mana? Nanti pun dari vaskes yang pertama langsung terlihat, oh dengan diagnosa ini sakit ini dokter spesialis ini adanya di rumah sakit C tipe ini, di rumah sakit ini itu ditentukan dari vaskes tingkat pertamanya Tadi, gitu. ya, oke. Nggak bisa juga langsung ke rumah sakit katakanlah Abdul Muluk misalnya Iya. yang tipe A, Iya. ya bisa kita tetap harus berjenjang Mbak, karena memang ada ketentuannya pelayanan kesehatan secara berjenjang. Ketika memang harus terselesaikan di vaskes tingkat pertama, kemungkinan besar ya nggak akan dirujuk, Iya. gitu. Karena memang vaskes tingkat pertama pun ada kewajiban menyelesaikan diagnosa penyakit yang memang kewajiban di vaskes tingkat pertama. Tapi kalau memang secara indikasi medis memang harus dirujuk, tanpa diminta pun pasti dokter di vaskes tingkat pertama akan merujuk dong kan Iya, begitu. betul, Pak. Gitu, Mbak Ica. Nah, ini harus diberi pengertian juga ini ya Pak Betul, ya, Mbak Ica. bahwa Karena- fungsi-fungsinya itu seperti itu gitu ya Pak. Ya karena masih banyak Mbak Ica peserta kita ini ataupun sobat JKN itu dalam tanda kutip ya mohon maaf itu artinya saya maunya ke rumah sakit A ketemu dokter B gitu kan ya. Iya. Itu banyak. Karena mungkin rekomendasi dari Rekomendasi keluarga dan sebagainya. Iya betul Pak. Perlu diketahui bahwa salah satu pelayanan yang tidak dijamin atau tidak di cover oleh program JKN BPJS Kesehatan adalah pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur. Oh, Nah, iya. salah satunya tadi itu rujukan ataupun minta rujukan atas permintaan sendiri itu nggak sesuai prosedur, maka nggak dijamin oleh program JKN. Ya monggo silakan tapi tidak di cover. Iya. Bayar sendiri Bayar ujung-ujungnya. sendiri, iya, betul, Pak. Begitu ya wis nggak apa-apa misalnya, begitu di rumah sakit bayar sendiri ternyata puluhan juta, barulah menyampaikan Balik lagi ke vaskes gitu ya. pertama lagi, Nah Pak. begitu, biasanya peserta kita gitu. Makanya kita nggak henti-henti nih memberikan edukasi, informasi kepada seluruh sobat JKN, peserta JKN itu memahami bagaimana prosedur pelayanan kesehatan yang harus dilalui oleh teman-teman ataupun peserta JKN. Salah satunya ini edukasi Iya. dan sosialisasinya dari Pak Edi langsung gitu ya Pak. Jadi kita walaupun berbicara tentang mobil JKN juga boleh ya sekalian Supnya itu, edukasi, supnya ternyata banyak ya. Banyak Pak, karena itu sangat penting dan banyak fenomena masyarakat kita juga begitu Benar. ya Pak Edi. Oke, nah Pak, biasanya kan kalau sudah kita antrian, terus juga tadi sudah bicara banyak ya pelayanan. Kalau anak Gen Z sekarang ini kan Pak sakit ya, itu biasanya memang nggak dicatat lagi ya Pak. Dilihat riwayatnya, aduh kok minggu kemarin aku sakit ini berarti ada
di aplikasi mobile JKN ini berarti ada riwayatnya Pak, Oh, biar benar. kita bisa lihat nih Pak, oh kemarin Ada mungkin dong. ibu saya sakit ini Iya. harus seperti ini. Nah, itu di menu ini Mbak, di menu info riwayat pelayanan Oh, atau iCare oke. JKN. Jadi sebenarnya iCare JKN ini ada iCare JKN yang bisa diakses oleh peserta melalui mobil JKN, juga iCare JKN yang dipegang oleh Vaskesnya sendiri. Jadi kalau kita sudah pernah mendapatkan pelayanan di puskesmas ataupun di klinik itu ataupun di rumah sakit, itu ada riwayat pelayanan yang sudah pernah kita terima. Itu bisa dilihat dari iCare JKN ini Mbak. Bahkan di menu yang sebelahnya itu ada konsultasi dokter Iya, atau tele consulting ya. iya betul. Itu bisa kita menyampaikan informasi atau konsultasi kesehatan di melalui aplikasi mobile JKN, nggak perlu datang ke klinik atau puskesmasnya. Tapi kalau memang demam, kira-kira kita Ya. memang kondisinya mungkin agak migrain sekarang lagi batuk, pilek, sakit Nah, kepala ya Pak ya, jadi betul, bisa langsung betul. konsultasi ke situ ya Pak? Bisa. Oh, oke. Jadi, dan ini kita juga sudah mewajibkan bahwa seluruh vaskes tingkat ini khususnya di vaskes tingkat pertama ya. Iya. Di vaskes tingkat pertama itu sudah harus memiliki akses tersebut. Kita ada aplikasi iCare-nya milik vaskes. Ketika ada peserta yang mengakses minta konsultasi melalui mobile JKN, sudah terakses dari sana gitu. Jadi ya dilayani, jadi nggak perlu kita datang ke puskesmas atau ke kliniknya pun juga sudah bisa dilayani melalui sini. Kalau misalnya pengen konsultasi terkait dengan kok demam tinggi atau ngilu-ngilu dan sebagainya, ya monggo aja lewat aplikasi mobile JKN saja. Rekomendasi vitamin Pak ini dalam kondisi saat ini gitu ya. Betul, Mbak. Berarti boleh ini langsung di-download ya Sobat Sehat dan Sobat JKN yang belum punya mobile JKN. Nah ini diingatkan kembali oleh Pak Edi. Betul. Jangan lupa untuk di-download gitu ya Download aplikasi mobile Betul. JKN-nya. Betul sekali Pak. Selain itu tadi bicara soal dokter, tadi kan ada Ya. konsultasinya juga ini. Betul. Ini nama menunya telehealth ya Pak. Nah, ya, telehealth ya. tadi, jadi tadi Mbak, itu sebenarnya konsultasi dokter ya artinya. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa kita itu bisa melakukan konsultasi melalui aplikasi mobile JKN kepada dokter di vaskes tingkat pertama di mana kita terdaftar. Kalau saya kan, mohon maaf, mohon izin, domisili kan masih di Bandar Lampung Masih di ya, Bandar gitu Lampung ya Pak. Jadi saya terdaftar di vaskes tingkat pertama yang ada di Bandar Lampung misalnya ya. Jadi kalau misalnya pengen minta informasi ataupun konsultasi ke dokter, cukup di sini saya. Nggak perlu datang gitu. Oh, apalagi kalau kita sudah rutin, pasti nanti akan tahu juga, oh si peserta si A ini kondisi kesehatan seperti ini. Karena ada kewajiban klinik atau puskesmas juga melakukan konsultasi secara tidak langsung kepada peserta-peserta daftarnya. Ada yang namanya kunjungan tidak langsung ataupun pemeriksaan tidak langsung lah gitu ya. Artinya puskesmas itu ada kewajiban atau klinik itu ada kewajiban melakukan kontak tidak langsung kepada peserta terdaftar di klinik ataupun puskesmasnya. Ada, jadi tidak hanya pasien-pasien yang sakit saja yang ditangani, tapi kewajiban vaskes tingkat pertama itu adalah melakukan kontak tidak langsung kepada peserta yang terdaftar. Karena riwayat screening kesehatan ini sudah ada regulasi terbaru juga bahwa nanti setahun itu peserta itu harapkan bisa mendeteksi secara sendiri gitu. Asesmen lah gitu ya. Betul. Kepada diri sendiri bahwa kita ini ada potensi terdeteksi penyakit kronis atau tidak sih. Nah, gitu. Jadi di aplikasi mobile JKN ini ada satu menu screening riwayat kesehatan namanya. Jadi nanti teman-teman seluruh peserta JKN bisa mengakses aplikasi screening ini, dicek nanti Mbak di sana bisa mendeteksi kurang lebih 14 penyakit kronis lah gitu. Dari DM, hipertensi, kanker, paru, jantung dan seterusnya ya. Itu berupa pertanyaan kah Pak yang harus dijawab? Iya. Oke. Jadi nanti di situ kita akses tinggal masukkan data saja. Nih nanti ada terkait dengan pola makan, pola hidup sehat, Olahraga seminggu olahraga berapa kali, ya, Pak, ya? ada gejala sakit enggak, turunan seperti apa dan sebagainya, itu ada pertanyaannya. Oke. Walaupun satu total mungkin ada kurang lebih 30 sampai 40 pertanyaan. Tapi kalau itu kita semuanya ada di situ, misalnya oh betul ada riwayat ini, maka ada pertanyaan berikutnya. Tapi kalau misalnya oh tidak ya nggak banyak pertanyaannya. Kemudian nanti akan ketahuan Mbak bahwa telah ada hasilnya, berisiko sakit atau berisiko tidak sakit, atau rentang sakit atau tidak. Begitu rentang sakit kena apa lebih ke arah DM misalnya, bisa nanti disampaikan ke vaskes yang pertama membawa hasil screening tadi. Gitu. Kita akan ditindaklanjuti di vaskes yang pertama terdaftar.
Itu, Ini Mbak. saya mau screening kesehatan dulu Makanya nih Pak berarti. sobat JKN, JKN, sobat Sobat sehat, sehat. harus segera download yang namanya aplikasi mobile JKN supaya apa? Kemudian akses layanan program JKN semuanya ada di sini. Mau informasi bahkan di situ ada FAQ, pertanyaan dan jawaban gitu ya. Terkait apapun tentang JKN ada di menu ini. Menu lainnya di menu FAQ gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, ada screening pertanyaan yang ya. biasa ditanyain oleh peserta, jawabannya juga ada di situ. Dari pendaftaran sampai pelayanan kesehatan dan semuanya iuran juga ada semua. Mungkin itu Mbak. Itu Ini, Pak Edi. seru Mungkin ya. sebelum itu closing statement mungkin dari Pak Edi untuk podcast kita di episode pertama Perdana ini, ini ya. perdana ini Pak Edi. Ya kalau Silakan. dari kami tim BPJS Kesehatan tentunya berharap dan menghimbau kepada seluruh peserta JKN. Pertama tadi monggo segera download aplikasi mobile JKN untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan informasi dan layanan yang akan kita terima sebagai peserta JKN. Yang kedua tentunya selalu menjaga pola hidup sehat. Supaya apa? Karena berapapun duit kita kalau sudah sakit itu pasti akan jadi miskin gitu ya. Iya. Sakit itu mahal sekali sebenarnya, Mahal tapi kita nggak sadar. Makanya kita mengingatkan di sini dengan Mbak Ica dan seluruh teman-teman sobat agar menjaga pola hidup sehat supaya kita selalu sehat tentunya gitu. Amin. Pak Edi juga selalu sehat ya Pak Edi. Amin. Terima Terima kasih kasih juga juga. sudah datang di podcast kita hari Ya. ini. Dan tentunya Sobat Sehat dan Sobat JKN juga jangan lupa untuk tonton. Kalau misalkan seandainya nanti, aku harus nonton di podcast ya Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan di episode inovasi mobile JKN. Untuk itu kalau ketinggalan langsung kunjungi YouTube-nya. Betul ya teman-teman kreatif? Betul. Jadi jangan lupa untuk kunjungi YouTube kita di podcast Dinas Kesehatan Lampung Selatan. Untuk itu saya Nisa Yaman pamit dan Pak Edi juga pamit. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Untuk itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik.